Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Karena kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian kita pada hari ini. Puji syukur, biarlah kita mempersiapkan hati pikiran kita bagi mendengar renungan hari ini. Judul renungan kita adalah Bukan Pemenang Biasa. Saudara-saudara, ayat renungan kita dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Fanny Crosby, pasti kita kenal dengan nama ini. Dia adalah pencipta ribuan lagu. Benar-benar lebih daripada seorang pemenang. Ketika berusia 6 minggu, pengobatan yang salah terhadap infeksi di matanya menyebabkan ia buta seumur hidup. Saat berusia 8 tahun, saat berhasil berjuang melawan keputusasaan, ia menulis banyak puisi dan seperti berikut puisinya. Oh, betapa jiwaku berbahagia meskipun aku tidak dapat melihat. Aku puas berada di dunia ini. Begitu banyak berkat kurasakan yang banyak orang tidak merasakannya. Menangis dan berkeluh kesah karena aku buta. Tak mampu kulakukan dan tak akan pernah. Bukannya menangis dan berkeluh, Fanny mempersembahkan kebutaannya kepada Allah berdasarkan pengalaman hidup yang kaya sebagai seorang Kristen. Ia menulis banyak pujian bagi Tuhan dalam lagu yang menceritakan pengalaman hidupnya. Dan antaranya adalah Blessed Assurance. Terkesan seolah ia lupa bahwa dia ini buta. Bagian dari syair yang mengatakan, pandangan yang amat memesongkan terpampang di hadapan saya. Atau berjaga dan tunggulah, pandanglah ke atas, menggambarkan apa yang ia sebut sebagai kemuliaan Allah yang sudah dapat dirasakan pada saat ini. Bukan pemenang biasa. Saudara-saudara, apakah kita ingin tahu dan menjadikan Dia teladan rahasianya, kehidupannya? Pikirkan ini, sementara banyak daripada kita mencari Kristus untuk memperoleh apa yang kita perlukan, tetapi Fanny mencari Kristus agar dapat menjadi lebih dari pemenang melalui Tuhan. Roma 8 ayat 37. Meskipun melalui saat-saat yang teramat menekan, kasih karunia Allah sudah cukup. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan dengan penuh kasih Dia bekerja untuk menjadikan kita semakin serupa dengan anaknya. Saudara-saudara, kita semua, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah hidup kekristenan kita cenderung mendapat atau menjadi? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Sebagai seorang Kristen, kita ini sering mendapat ataupun kita ini menjadi yang mana? Carilah Kristus, bukan supaya Anda mendapat sesuatu, tetapi supaya Anda dapat menjadi orang yang berarti. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat yang mengikuti dalam renungan ini sepanjang hari ini, bukan pemenang biasa. Berarti kita harus menjadi orang yang berarti bagi Yesus, bagi saudara-saudara, bagi keluarga, dan bagi semua orang. Jadi para sahabat, saudara-saudara semua,
biarkan renungan pada hari ini, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk menjadi orang yang berarti di dalam pelayanan. Terima kasih karena sudah mendengar renungan ini. Semoga menjadi satu berkat bagi kita. Semoga kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.